Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Cerita Wawan dimanapun Anda berada? Jumpa kembali bersama Cerita Wawan. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan juga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pertama Indonesia dimanapun Anda berada, jangan lupa di like, komen, serta subscribe agar channel saya selalu memberikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah pertama Indonesia dimanapun Anda berada, pada video kali ini saya akan membahas apa penyebab kematian dalam budidaya udang fanami. Kira-kira apa ini kawan-kawan ya? Sehingga pada siklus-siklus budidaya kita mengalami beberapa kematian seperti AHPND, TSSV, WSSV, dan lain-lain. Simak video saya sampai selesai agar Anda tahu apa penyebabnya. Sebelum kita membahas tentang penyebab kematian dalam budidaya udang fanami, kawan-kawan, ini adalah petak tambak saya yang baru jadi. Ini ukuran 1000 meter persegi. Kemarin pada tanggal 1 Maret 2023, petak tambak ini sudah saya tebar dengan densitas 300 per meter. Berarti saya tebar sebanyak 300.000 ekor. Nah, mungkin kawan-kawan banyak bertanya, kok bisa tebar 300.000 ekor? Saya hanya menghidupkan satu kincir saja. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, daya listrik yang saya gunakan adalah satu pas dengan berdaya 5.500 watt. Ini berarti mampu hanya menghidupkan 4 kincir saja. Nah, jadi itu di sebelah sana DOC sudah 53 hari. Kemarin pada DOC 51 sudah saya parsial sebanyak 350 kilogram atau 3,5 kintal. Nanti saya akan parsial kembali di DOC 70 hari atau 17 hari kemudian. Nah, nanti saya akan buat gantian. Ini sekarang adalah DOC 3 hari. Jadi mungkin masih mampu satu kincir, tetapi memang airnya hanya saya buat setinggi 70 cm agar arusnya bisa deras dan oksigennya bisa terbagi. Apakah cukup? Sebenarnya tidak cukup, tetapi ini cukup hanya sampai dengan DOC maksimal 10 hari. Jadi nanti pada DOC 10 hari saya akan bawa satu kincir, saya hidupkan di sana ya. Sebenarnya kincir sudah siap, tinggal menghidupkan, tetapi saat ini kalau dihidupkan listrik yang di sana mati. Jadi alasan seperti itu. Nanti saya menggunakan 4 kincir untuk tebaran 300.000 ekor, tetapi kita harus parsial, tidak bisa langsung sampai finish. Jadi kita harus parsial sebanyak 3-4 kali. Oke, mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki sehingga ini bisa sampai finish. Dan itu juga bisa target saya di kepala 5, size kepala 5, karena sekarang memang harganya lebih baik di situ dibanding kita harus di size kepala 2 atau kepala 3. Nanti kita akan lihatlah perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rezeki dan juga kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas ke pembahasan berikutnya. Baiklah kawan-kawan, musuh terberat dalam berbudidaya udang fanami adalah plankton. Plankton merupakan pesaing dalam berbudidaya udang fanami, terutama bagi pertumbuhan udang. Karena pada sifatnya plankton tugasnya hanya pakan alami, tidak ada tugas lain. Jadi apabila kawan-kawan yang berasumsi bahwa berbudidaya dengan sistem plankton, itu sebenarnya salah. Tidak ada berbudidaya dengan sistem plankton. Berbudidaya dengan air, pakan, dan obat-obatan. Plankton sendiri terjadi secara alamiah. Jadi tidak ada berbudidaya sistem plankton. Yang ada adalah berbudidaya sistem bakteri. Bakteri itu bukan cara berbudidaya menggunakan bakteri, tetapi untuk sisa kotoran dan amoniak atau plankton yang mati akan diurai menggunakan bakteri. Jadi tugas bakteri adalah pengurai. Salah satu contohnya ini adalah petak tambak saya yang tidak menggunakan bakteri dan juga tidak menggunakan plankton, karena planktonnya tidak saya buat. Jadi jangan salah, saya tidak menggunakan sistem plankton dan juga tidak menggunakan sistem bakteri. Saya berbudidaya, saya berikan pakan dan juga saya berikan mineral. Jadi plankton ini harus kita atur, karena plankton ini selalu ada. Nah, jadi plankton selalu saya tekan setiap hari.
Karena pada dasarnya plankton pada pagi hari akan berfotosintesis sehingga akan tambah banyak. Pada hukumnya ini adalah fitoplankton. Jadi apabila kita bisa mengatur ketebalan plankton, ya. Tetapi kalau plankton tidak ada, itu suatu hal yang mustahil. Berarti kalau plankton tidak ada, ini harus kita buang semua dan kita ganti air total. Jadi kita kurangi planktonnya. Misalnya ini saya pada sore hari akan saya buang 10 cm. Nanti malam akan saya masukkan 10 cm. Jadi planktonnya ketebalan saya jaga. Nah, seperti contohnya pada kolam budidaya saya ini DOC 3 hari. Ini airnya masih tembus ya. Ini sama sekali tidak saya buat fitoplanktonnya. Fitoplankton itu yang berwarna-warna itu. Tetapi dia secara alamiah jadi ya. Kalau zooplanktonnya pun tidak saya buat, tetapi saya hanya menunggu waktu sampai 15 hari, banyak jentik-jentik nyamuk dan hewan-hewan lainnya. Jadi apabila Anda berbudidaya, persiapannya sudah membuat plankton, itu adalah hal yang sebenarnya salah dalam pendapat saya. Dikarenakan bagi saya musuh terberat dalam udang atau berbudidaya udang fanami adalah plankton, karena kita harus membuat plankton ini agar tipis, tidak tebal. Tetapi tidak bisa tidak pakai plankton, kecuali kalau di outdoor dan sistem clear water atau selalu ganti air setiap harinya sampai dengan 100%. Nah, ini coba kita lihat udang saya DOC 53 ya. Saya tidak menggunakan sistem plankton dan saya tidak menggunakan sistem bakteri. Tetapi yang sangat perlu adalah mineral dan juga kapur-kapuran. Karena tugasnya adalah kalau kapur-kapuran pH, kalau mineral itu sangat dibutuhkan udang ya. Kalau pengertian saya, mineral itu dibutuhkan kalau dia untuk pasca molting atau mau molting. Nah, ini kita lihat udang saya ya, DOC 53. Ini perkiraan saya sudah ADG sudah naik ya. Ini mungkin sudah di 11 gram, baru 2 hari di parsial. Nah, bisa dilihat kawan-kawan ya, ini kecerahan air saya di angka 35 atau di angka 30 minimal, karena saya tidak pernah pakai sensitis. Nah, ini plankton yang selalu saya jaga. Tetapi apabila saya tidak menjaga planktonnya, maka air ini akan menjadi pekat sekali dan mengakibatkan saya tidak bisa menggunakan 3 kincir. Saya harus menggunakan 4-5 kincir karena oksigennya direbut oleh si plankton. Nah, seperti nanti saya contohkan, saya akan buang air. Nah, karena ini sudah jam 5, saya akan buang air sebanyak 10 cm ya. Ini akan saya buang airnya nanti. Nah, seperti ini contohnya, tidak nanti tapi sekarang saya akan buang airnya. Ini setiap sore saya buang 10 cm ya. Dan nanti jam 7 itu akan saya isi kembali 10 cm. Bisa kelihatan itu airnya sangat banyak sekali planktonnya, warnanya hijau. Nah, untuk menipiskan plankton, salah satu caranya adalah seperti ini. Kita akan mengurangi debit air kita 10 cm. Nanti malam kita akan isi kembali 10 cm. Dan apa yang harus kita berikan? Yang kita berikan pertama adalah, nanti itu lumpur semua. Nah, ini kan hijau sekali. Kalau plankton ini tidak kita buang, maka plankton ini akan selalu bertambah banyak dalam waktu ke waktu. Jadi plankton itu apakah berguna? Tidak. Plankton tidak berguna dalam budidaya, kecuali zooplankton. Bergunanya mungkin hanya 1 minggu, karena udang akan memakan zooplankton. Zooplankton itu hewan-hewan. Kalau fitoplankton tidak berguna sama sekali dalam hal budidaya, kecuali apabila Anda memiliki usaha untuk penetasan atau hatchery. Itu perlu sekali planktonnya, karena plankton adalah makanan alami bagi udang. Jadi kalau telur udang itu namanya nopli, mau ditetaskan nanti menjadi zoya dan akhirnya menjadi PL, itu pemberian pakannya, karena pabrik tidak bisa mencetak pakan dengan ukuran sangat kecil, maka pakan alaminya adalah plankton untuk telur udang hingga menetas menjadi zoya. Setelah zoya, meses, setelah meses
pos larva atau PL. Jadi plankton hanya berguna untuk penetasan atau dalam kolam penetasan udang atau bibit udang atau namanya hatchery. Nah, ini akan kita biarkan selama 30 menit, nanti berkurang airnya sebanyak 10 cm. Dan apa yang akan kita berikan pada saat kita menambahkan air? Kita dengan membuang air, kita harus memasukkan air baru. Berarti air baru ini terutama sumur bor, ya, sumur bor, itu tidak ada kandungan mineralnya. Berarti kita harus mengganti kandungan mineralnya. Setelah itu, nanti pada malam hari kita akan berikan mineral sebanyak 2-5 ppm tergantung kondisional. Apabila sekarang ini kan purnama, ini bisa kita berikan 5 ppm karena pada saat udang mengalami molting dia sangat membutuhkan mineral. Jadi sekali lagi kawan-kawan, jangan salah kaprah, plankton terutama phytoplankton tidak dibutuhkan bagi udang. Jadi udang pada saat pembesaran tidak membutuhkan plankton. Dia hanya membutuhkan pakan agar dia menjadi besar dan membutuhkan air yang baik. Air yang baik adalah pH yang sesuai dengan SOP budidaya. Saya tidak mengerti istilah-istilah lainnya. Yang terutama adalah tidak akan bisa udang besar tanpa pakan. Kecuali kalau kita berikan pakan-pakan alami seperti daging-dagingan, ikan. Nah, jadi plankton itu hanya berfungsi untuk kolam pembibitan atau kolam hatchery. Pada saat dia mau merubah dari telur nopli menjadi pos larva atau PL hingga bisa menjadi benur. Hanya itu yang dapat saya berikan kawan-kawan pengertiannya, bahwa bagaimana cara berbudidaya. Tipiskanlah planktonmu, ya. Mineralmu tercukupi. Kapur-kapuran selalu Anda berikan pada malam hari. Jangan pernah berikan kapur-kapuran pada pagi atau siang hari, karena akan menyebabkan air menjadi pekat. Pada malam hari kita membutuhkan pH yang lebih besar dibanding siang hari. Jadi kita membutuhkan kapur-kapuran. Intinya kapur-kapuran hanya menaikkan pH, tetapi kapur-kapuran tidak merubah menjadi tidak bisa menggantikan mineral. Mineral Anda bisa beli di toko-toko banyak. Mineral tersedia dari harga 15.000 sampai dengan 20.000. Tetap semangat dalam menggali ilmu. Apa yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya tahu dan apa yang pernah saya coba. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang tidak satu paham dengan saya, tidak jadi masalah, karena budidaya ilmunya banyak. Bagi Anda yang menurut Anda ini sistemnya adalah masuk akal, maka Anda turuti. Kalau tidak masuk akal, Anda tonton saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.